Halo, berjumpa lagi dengan saya Ellen. Izinkan saya pada malam hari ini memulai satu pembahasan lagi yang baru untuk membuka wawasan kita bersama. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan sebuah kata-kata motivasi dari Jim Rohn. Motivasi adalah hal yang membantumu memulai. Kebiasaan adalah sesuatu yang membuatmu terus maju. Jadi dengan kebiasaan yang baik kita tentunya bisa terus maju. Semoga kita termotivasi dengan kata-kata Jim Rohn. Selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai kontrak forward. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan bahwa kontrak forward itu dimulai pada saat salah satu pihak setuju untuk membeli aset dari pihak lain. Nah, pembelian itu kapan sih gitu ya? Pembelian itu bukan pada hari ini, bukan sekarang, tapi pada tanggal yang ditentukan oleh si penjual dan pembeli. Nah, di sini kita bisa gambarkan, di sini misalnya ada penjual, ini ada penjual, di sini ada pembeli. Ini pembelinya. Oke. Nah, mereka berdua si penjual dan si pembeli ini sepakat untuk jual beli aset gitu ya di masa depan. Nah, di masa depan tuh bukan sekarang. Nah, kita bikin garisnya. Nanti di saat tertentu, anggaplah ini di masa depan. Nah, mereka sepakat nih untuk menjual sebuah aset dengan harga tertentu. Nah, harga harga ini biasa dikenal dengan harga forward ya. Misalnya katakanlah di sini skemanya kita tulis 50 juta gitu ya. P juta. Nah, sebenarnya ada beberapa harga yang perlu dijelaskan. Di sini dituliskan dengan harga forward ya. Kita kenal dengan di sini harga forward. Nah, tapi sebenarnya ada juga harga yang terjadi di saat ini, saat perjanjian gitu ya. Nah, saat perjanjian itu kita kenal dengan spot price. Oke. Namun spot price ini tidak dipakai dalam perhitungan kontrak forward ya. Jadi yang lebih dipakai itu sebenarnya adalah si harga forward ini yang dipakai. Ini tidak dipakai. Cuma spot price ini nanti akan digunakan untuk membandingkan apakah si penjual atau si pembeli mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari transaksi tersebut begitu untuk pembanding. Nah, katakanlah tadi si pembeli dan si penjual sudah sepakat gitu ya untuk menjual sebuah aset diserahkan dengan nilai katakan 50 juta rupiah gitu ya. Nah, pada saat tertentu pada saat tersebut eh, kontrak itu diperkirakan spot price-nya misalnya 45 juta. 45 juta. Nah, oleh karena selisih yang ada antara 45 juta spot price dengan harga forward 50 juta, maka pada saat jatuh tempo katakanlah kita kontrak di Januari, kita serah terimanya di Desember. Nah, karena sudah sepakat membayar di harga 50, maka di bulan Desember si pembeli harus membayar 50 juta. Tapi si penjual eh, harus menyerahkan rumahnya dengan menerima 50 juta tersebut. Nah, di sini kita bisa menghitung kerugian yang dialami oleh si pembeli. Jadi kerugian yang dialami si pembeli dengan menselisihkan antara harga forward dengan spot price. Harga forward ini sangat mengikat. Tentunya dalam kasus ini berarti artinya pembeli mera- me- mengalami kerugian 5 juta rupiah karena sebenarnya waktu mengikat kontrak di spot price-nya 45 juta, sedangkan kontrak yang diikat itu dengan nilai 50 juta rupiah. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalnya di spot price-nya kita anggap ada 60 juta. Nah, kalau di spot price-nya kita 60 juta, si pembeli waktu jatuh temponya di harga forward, dia kan harus membayar 50 juta. Berarti sebenarnya dia untung karena daripada dia membayar 60 juta, dia hanya membayar 50 juta gitu ya. Nah, berarti dari sini kita bisa membaca bahwa
ada hal-hal yang menjadi satu pertimbangan dalam kontrak perjanjian forward ini, di mana salah satu pihak antara penjual maupun pembeli itu pasti terkena namanya resiko kredit yang tadi mengalami kerugian gitu ya, dengan penurunan atau kenaikan nilai aset. Sehingga sangat mungkin timbulnya potensi gagal bayar. Nah, kalau gagal bayar tuh tadi case-nya kalau dia spot price-nya 45 tapi di kontraknya 50, otomatis kan si pembeli harus membayar dengan harga 50 nih. Sedangkan waktu itu kan 45, mungkin bisa jadi uangnya nggak siap gitu ya. Nah, itu bisa jadi gagal bayar. Nah, demikian itu penjelasan singkat dari saya mengenai kontrak forward. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.